Selamat pagi. Kita tunggu Bro Yohan dulu ya. Kita tunggu Bro Yohan dulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Are you okay di pagi hari ini, di tahun 2020 ini? Silakan lo komen dulu sambil kita menunggu Bro Yohan. Gimana tahun 2020? Dari bulan Januari ya, sudah banyak sekali hal-hal yang tidak terduga selama 2020. Ada mulai dari apa? Dari banjir, dari ada kebakaran hutan juga, ada orang-orang yang public figure yang juga tiba-tiba meninggalkan kita, terus tiba-tiba ada COVID ini. Mudah-mudahan ya segera vaksinnya bisa dirilis. Masih hidup. Di rumah terus ya, aduh brokur. Apa kabar nih? Terus Kak Dewi juga di rumah terus, nggak apa-apa. Semakin quality time ya sama keluarga. Oke. Finally, hello. Halo, ayo bisa dengar suara saya? Bisa sih, suaranya tapi Oh, kok agak sedikit kecil ya? Hmm. oke oke. Gimana Gini. sekarang? Kalau gimana? Gini gimana? Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, suaranya Iya, lebih bagus kan? Ini, iya, Bro Yohan bisa dengar suara bagus ya? Bisa? bagus kok. Baik, bagus. Siap. Bisa bagus. Bro Yohan juga oke. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman semuanya. Apa kabar? Ini, ada yang tahu kalau saya ada di Bone. Jadi mudah-mudahan sinyalnya terus bagus ya. Maklum di desa. Oke, ayo kita mulai aja gimana, Bro Yohan? Oke, oke. Siap kita? Oke, kalau gitu. Ini udah lumayan ada beberapa orang yang sudah hadir. Oke, terima kasih Ya, banyak sudah hadir ya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Chan Medan dan juga Chan Indonesia IGTV Live di penghujung tahun 2020 ini. Luar biasa ya, tahun 2020 ini banyak sekali hal yang terjadi. Mungkin banyak di antaranya yang merasa hidupnya seperti roller coaster gitu ya, up and down. Ada juga mungkin yang merasa bahwa ternyata di 2020 ini banyak blessing in disguise gitu, banyak banyak insight-insight baru, banyak talenta-talenta baru yang muncul gitu ya. Banyak mungkin ternyata ada income-income baru loh, luar biasa. Jadi intinya di tahun 2020 di penghujung tahun 2020 dengan IGTV Live ini mudah-mudahan kita bisa berefleksi juga apa yang terjadi selama 2020 yang selama ini kita tidak pernah sangka. Ya nggak ada kan yang pernah tahu bahwa hal ini atau COVID ini juga terjadi gitu di sini. Nah, terus kita tuh saya tahu banget ya bahwa tidak banyak sekali orang yang tidak baik-baik saja gitu selama 2020 ini dan kalau misalnya ditanya apa kabar gitu biasanya apa kabar pasti jawabannya tuh baik gitu kan jawabannya padahal dalam hatinya sebenarnya belum tentu gitu baik gitu. Nah, pas banget nih
sekarang di IGTV Live ini kita akan membahas mengenai I'm not okay, but it's okay. Dan tentu saja bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di bawah ini. Dan tentu saja bersama saya, moderatornya, Ayu. Dan saya beruntung banget gitu ya bisa hari ini tuh sharing dengan Bro Yohan karena beliau ini banyak sekali pengalamannya. Nah, saya akan mengintroduce atau mengenalkan Bro Yohan ini. Nama panjangnya Yohan W. Santoso. Beliau adalah seorang pengusaha, salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Gimana usahanya bro di 2020 ini? Saya tahu ini nggak gampang ya buat sektor ekonomi. Terus beliau itu juga adalah ketua Ehipasiko Foundation di Surabaya. Dan beliau juga adalah praktisi Chan sama seperti saya, cuman bedanya adalah beliau sudah dikonfirmasi kedalaman prakteknya oleh guru kita, yaitu Shoko Gojun. Mudah-mudahan benar ya saya jawab spellingnya. Terus beliau juga akan sharing mengenai pengalamannya terkait dengan mental health issue atau depresi yang pernah beliau alami dan juga gangguan kecemasan yang beliau alami dan gimana sampai beliau bisa pulih hingga saat ini. Dan di balik itu semuanya ya teman-teman dari banyak banget nih teman-teman yang sharing ke saya bahwa banyak transformasi dalam hidupnya atau perubahan dalam hidupnya setelah ngobrol bareng bersama Bro Yohan gitu. Jadi saya sudah siapin tisu, sudah siapin minum, sudah siap untuk sharing pada pagi hari ini. Semoga banyak sekali insight dan mudah-mudahan 2021 bisa lebih baik lagi. Yuk kita mulai sharingnya ya. Gimana Bro Yohan, sudah siap? Sudah, silakan Ayu. Sudah siap ya? Oke, siap kalau kayak gitu. Bro Yohan boleh sharing nggak? Waktu mengalami depresi, how messy your life? Seberapa berantakannya hidupnya Bro Yohan saat itu? Boleh share kalau tidak keberatan. Oke, saya akan sedikit share mengenai background saya yang dulu pernah mengalami gangguan kecemasan dan kemudian saya juga pernah mengalami depresi waktu itu karena itu adalah sambungan dari gangguan kecemasan yang saya alami. Nah, sorry Bro Yohan, suaranya bisa lebih dekat atau lebih keras sedikit. Oke. Kalau gini gimana? Dengar? Siap. Baik, oke. Great. Oke, jadi nanti tolong diinterupsi aja kalau umpamanya suara saya kurang jelas, tolong langsung aja ya, biar teman-teman yang lain juga bisa dengar. Oke, ya saya sebenarnya waktu dulu sebelum mengalami gangguan kecemasan, sebenarnya saya ini merasa bahwa hidup saya ini baik-baik saja sebenarnya. Memang waktu dulu saya ini sedang berjuang untuk biasa ya, kan saya dari keluarga yang barusan membina keluarga, terus kemudian kita juga mulai membangun usaha, dan di sana usaha itu memang banyak sekali yang kita harus jalani dan banyak sekali liku-likunya awalnya. Dan kemudian di sana saya mulai membangun usaha itu kira-kira tahun 2000 berapa ya? Mungkin antara 15 tahun yang lalu itu 2000 berapa? 2005 ya? 2005 antara 2005 yang dimana saya waktu itu memulai usaha baru saya dan mulai membangun lagi dari awalnya karena saya waktu itu sempat jatuh usaha saya, jadi saya memulainya dari awal. Waktu saya membangun usaha ini, saya mungkin karena saya ini terlalu berambisi ya waktu itu, karena waktu itu saya berambisi ya kan,
berambisi waktu itu, sehingga saya ini bekerja sangat keras gitu ya. Mungkin itu antara nggak sampai 2005, 2000, mungkin itu 2003 saya mulai lagi itu. Saya masih ingat itu, anak saya belum lahir kok. Nah itu. Nah, waktu itu saya membangun usaha itu dengan penuh kerja keras. Saya langsung membangun di beberapa tempat gitu ya, karena saya pengen sekali agar bisa segera mandiri. Dan saya tempuh benar-benar dengan perjuangan yang luar biasa menurut saya. Saya juga nggak kebayang kok dulu saya bisa seperti itu. Nggak kebayang saya. Gitu. Nah, jadi saya 2 minggu selalu berada di luar kota, dan 2 minggu bersama dengan istri saya, dan waktu itu kita masih pindah-pindahan waktu itu di Solo. Gitu. Istri saya jadi terpisah tempat saya. Gitu. Nah, saat saya mulai membangun, di sana usaha saya mulai maju. Nah, kemudian di waktu itu juga saya merasa bahwa hidup saya ini sudah mulai mendapatkan titik terang ke sesuatu yang terarah baik seperti itu, karena keluarga saya juga, istri saya itu juga baik orangnya, dan kita bilang waktu itu sebenarnya secara keluarga saya juga tidak ada masalah, karena background dari keluarga saya cukup baik, dan karena usaha saya juga waktu itu sedang berkembang. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi saya. Kenapa kok bisa saya tiba-tiba merasa jantung saya ini, waktu saya ingat sekali dengan serangan panik pertama kali, itu jantung saya ini berdebar keras sekali. Nah, disambut lagi dengan mati rasa atau kesemutan. Terus kemudian ada lagi pikiran ini yang menjadi liar, nggak karu-karuan, seperti ketakutan sangat sekali. Saya juga nggak tahu sebenarnya itu kenapa, dan nafas saya menjadi sesak. Nah, itu sangat mengerikan, kayak orang mau mati itu saat itu. Nah, saya pikir waktu itu saya stroke, dan itu benar-benar sungguh menakutkan. Nggak seperti ketakutan yang layaknya orang biasa alami, tapi kalau kita terserang dari panic attack itu sendiri, itu benar-benar seperti kita ini terpojok dan dikeroyok dengan macan-macan kelaparan gitu. Saat itu rasanya sudah mau selesai aja gitu, nggak bisa hidup lagi. Nah, itu. Nah, itu saya alami, dan kemudian saya waktu itu melarikan diri ke rumah sakit. Karena saya juga bingung. Bingungnya kenapa? Ini kenapa sama saya? Karena waktu dicek di rumah sakit, dia bilang tidak ada apa-apa. Ini kan sesuatu yang aneh. Tapi yang saya ingat, saya waktu itu memang sedang marah. Karena ada sesuatu permasalahan yang besar di pekerjaan saya, yang saya sebenarnya waktu itu cukup takut ya atas bayangan-bayangan mengenai konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin saya marah gara-gara itu. Nah, kemudian dari panic attack yang pertama itu, kemudian berlanjut lagi. Panic attack itu berlanjut terus, dan menjadi cukup parah karena di dalam 1 hari itu saya mengalami panic attack itu, serangan panik itu bisa sampai berkali-kali episode, mungkin bisa sampai 3 kali, mungkin sampai 4 kali, ataupun kadang ya 2 kali, dan
itu cukup mengerikan bagi saya. Nah, kalau orang lain hobinya shopping di mall, kalau saya ini hobinya dulu shopping ke dokter, gonta-ganti dokter. Karena saya merasa setiap kali saya pergi ke dokter satu, dokter itu bilang saya baik-baik saja. Saya tidak percaya, kemudian saya cari dokter yang lain. Nah, di dokter yang lain juga bilang tidak apa-apa, saya akan cari dokter yang lain. Nah, ini berlangsung antara 2 atau 3 tahun saya mengalami hal itu. Dan itu cukup membuat saya stres berat gitu. Karena saya tidak bisa melakukan kegiatan pekerjaan saya lagi, tidak bisa bekerja lagi. Untungnya kawan-kawan di kantor sudah bisa mandiri tanpa saya. Dan ini juga sangat untung sekali waktu itu teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Nah, kemudian dari 2 atau 3 tahun itu kondisi saya kalau mau dibilang ya saya sangat hopeless ya, hopeless. Karena saya merasa saya ini sangat-sangat ketakutan gitu. Dan kalau bisa dibayangkan saya ini selalu mengurung diri di kamar. Karena bagi saya keluar dari kamar itu cukup mengerikan. Nah, jadi saya selalu dalam posisi khawatir dan gelisah. Gitu. Dan ini yang membuat saya mempunyai rasa bahwa saya kok tidak berguna lagi. Dan tidak berguna lagi. Nah, dan kemudian berlanjut menjadi depresi. Nah, ya kira-kira seperti itu. Iya, ya. Bro Yohan kira-kira setuju nggak dengan ini ya, kalau secara psikologi, orang-orang yang depresi dan orang-orang yang punya panic attack itu biasanya itu karena punya persepsi bahwa semua permasalahannya itu adalah permanen. Dan yang kedua adalah semua permasalahan dalam hidupnya ini adalah tanggung jawabnya dia atau personalisasi. Setuju nggak? Kalau ditanya setuju atau tidak, kalau saya jawabnya itu adalah waktu dulu, ya saya setuju. Tapi setelah saya mengalami itu semua dan bisa keluar dari itu semua, ya saya tidak setuju. Oh gitu, karena? Kenapa tuh bro? Karena kalau kita mau menilik apa yang terjadi pada diri kita, sebenarnya itu... Lebih dekat bro, sorry. Ya. Kalau kita mau menilik apa yang terjadi pada diri kita, sebenarnya itu kita selalu melihat banyak masalah yang bermacam-macam datang ke kita. Nah, itu. Mungkin ada masalah mengenai pekerjaan, mungkin di sana juga ada masalah mengenai keluarga, ataupun mungkin juga ada masalah pertemanan atau persaudaraan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini selalu memandang bahwa masalah-masalah itu sepertinya banyak sekali. Betul seperti itu ya? Ayo ya. Nah, tapi kalau kita mau tilik lebih dalam lagi apa yang terjadi pada diri kita, sebenarnya persoalannya itu hanya satu. Hanya satu. Apa tuh? Yaitu adalah ketidakcakapan diri kita menghadapi kegelisahan kita. Hanya itu. Nah, jadi keterampilan kita juga ya. Nah, betul. Jadi semua permasalahan nampaknya banyak,
Tapi akar dari itu semuanya itu sama. Bagaimana kita menyikapi kegelisahan kita sendiri. Nah, itu kenapa saya bilang seakan-akan permasalahan itu saya tadi bilang tidak setuju karena itu. Gitu. Saya melihat itu yang ada di diri saya. Nah, itu. Oke. Terus back then ya, kembali lagi ke masa-masa waktu I'm not okay waktu itu. Gimana caranya Bro Yohan tuh bisa pulih sehingga sekarang bisa berfungsi sosial dengan Oke. Waktu itu karena kalau kita mau tilik yang waktu awalnya, karena saya tidak tahu bagaimana caranya, ya saya waktu itu ya memutuskan untuk ke psikiater. Dan karena kita nggak tahu bagaimana caranya dan istilahnya kita tidak tahu kenapa atau apa yang terjadi, ya akhirnya saya ya diberi obat. Nah itu obat penenang, obat antidepresan dan lain-lain itu. Nah tapi yang saya temukan saya malah menjadi cenderung tidak baik karena minum obat itu. Karena saya karena waktu saya mulai mengkonsumsi obat itu pikiran saya ini seakan-akan tidak bisa bekerja. Nah, kayaknya untuk berpikir itu sulit. Dan itu sangat mengerikan, tambah mengerikan bagi saya. Nah, kemudian ada suatu masa teman saya ini mengenalkan saya pada jalur meditasi. Nah, dari sana saya mulai belajar melatih diri dan berlatih meditasi sendiri waktu itu. Dan dari latihan-latihan ini yang saya lakukan setiap hari, pagi dan sore, saya lucunya dalam 2 atau 3 tahun saya mengalami hal-hal yang sangat mengerikan itu. Dalam waktu 1 minggu saya berlatih itu, saya panic attack-nya itu tidak lagi timbul. Nah ini sangat luar biasa sebenarnya. Saya waktu itu sendiri juga nggak paham kenapa kok bisa seperti itu. Nah, tapi melalui jalur meditasi inilah yang akhirnya membebaskan saya dari lingkaran gangguan mental itu tadi. Hebat juga ya meditasi ini ya. Kenapa bro? Kenapa meditasi ini bisa membantu seseorang untuk pulih gitu? Dari depresi loh. Dari depresi, gangguan kecemasan. Keren banget. Iya. Dan itu dari kita sendiri ya, maksudnya resource-nya. Iya. Betul. Gimana tuh bro? Nah, waktu dulu saya pertama kali mengalami itu, saya sendiri waktu itu tidak. Waktu dulu saya mengalami hal itu, saya sebenarnya juga nggak paham, kan gitu kan. Nah, tapi setelah saya mulai berlatih terus-menerus sekian waktu, gitu kan, saya akhirnya dapat keluar dari situ. Dan dari situ saya bisa bercerita banyak mengenai apa yang saya temukan dari meditasi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kali meditasi, yang pertama itu adalah apa? Saya menemukan efek relaksasi yang ada saat saya melakukan latihan meditasi. Nah, ketika kita melakukan latihan meditasi, maka secara otomatis
tubuh kita dan pikiran kita menjadi rileks. Nah, ketika ini dilakukan terus, pagi, sore, yang artinya adalah pagi menjadi rileks, sore menjadi rileks, pagi menjadi rileks, sore menjadi rileks. Nah, ini akan menjadi suatu pola kebiasaan. Nah, pola kebiasaan inilah yang akan menumpuk atau memformat kebiasaan lama kita yang selalu gelisah. Nah, ini seperti layaknya kalau kita minum obat penenang. Ketika kita membiasakan diri tenang terus, nanti ada suatu saat di mana ketika obat itu tidak lagi dikonsumsi, maka kita sudah mempunyai pola ketenangan itu sendiri. Nah, bisa diterima? Iya. Ya, jadi itu yang pertama yang saya alami dan apa yang saya temukan saat saya melatih diri untuk bermeditasi. Dan kemudian yang kedua pada meditasi, saat saya melakukan meditasi, saya ini mulai dapat menyadari apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Nah, ketika saya mulai membiasakan diri untuk hening atau tenang, di sana nampak banyak sekali fenomena-fenomena apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan saya mulai menyadari bahwa hal-hal ini yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Nah, ketika saya mulai memahami apa yang terjadi pada diri saya, itu mirip atau sama lah ya. Itu jadi ketika saya ini kayak mendapatkan suatu peta mengenai diri saya. Jadi saya ketika saya melakukan meditasi, saya melihat itu semua. Dan itu semua menjadi seperti semacam peta dari pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Nah, ini sangat penting bagi saya, karena dengan adanya peta-peta itu, saya ini menjadi semakin terampil. Menjadi semakin terampil dalam artian seperti ini. Kalau umpama itu semua kita ibaratkan sebagai peta, ketika nanti kita mulai berjalan, dan di sana nanti mungkin ada pemblokiran jalan, nah, dengan adanya peta, itu kita bisa tahu kita harus ambil langkah yang mana. Dan kita harus belok kemana sehingga pemblokiran jalan itu tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Nah, seperti itu itu yang kedua yang saya temukan. Nah, kemudian saya juga menemukan hal yang ketiga. Yang hal ketiga ini menurut saya ini adalah sangat penting. Ketika saya mulai melatih diri untuk meditasi, saya menemukan bahwa dengan adanya meditasi itu, saya tidak atau menjadi terbiasa untuk tidak langsung bereaksi. Nah, jadi saya di sana, saya ketika ada sesuatu yang terjadi, saya mulai melihat apa yang terjadi. Nah,
ketika saya membiasakan ada sesuatu yang muncul, saya melihat, nah, kebiasaan ini akhirnya nanti akan membuat saya mampu untuk tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu yang muncul. Oh, oke. Nah, saya memberikan jeda. Jeda. Nah, jeda ini sangat penting. Karena ketika kita selalu berada di dalam rangkaian reaksi, kita ini tidak pernah mempunyai pilihan. Nah, kita hanya selalu bereaksi. Dengan adanya sedikit jeda, hal inilah yang bisa mentransformasi diri kita. Dari semula yang selalu bereaksi, menjadi melihat sesuatu itu muncul, dan kemudian kita menjadi mempunyai respon yang lebih baik untuk itu. Jadi tidak hanya ngikutin aja apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Halo Bro Yohan, Bro Yohan kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ya. Sinyalnya agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Maksudnya dari tadi agak lecek, agak kerenyek-kerenyek gitu gambarnya. Oke. Signalku atau sinyalnya Ayu? Sinyalnya Bro Yohan sih di sini. Kalau aku kelihatan nggak? Baik-baik aja ya? Baik-baik aja tuh. Iya, kalau kan di aku sih kayaknya agak kerenyek-kerenyek gitu. Tapi nggak apa-apa, suaranya masih kedengeran. Jadi yang penting suaranya kedengeran jelas, Bro. Jadi agak deketan sedikit dan agak lebih keras sedikit ya. Gitu. Tadi itu ternyata jawabannya pertanyaan saya itu selaras dengan pertanyaannya dari mindfulnesshub.id. Jadi apakah saudara Yohan juga menerapkan praktik mindfulness sebagai recovery untuk permasalahan mental dan depresinya? Ternyata iya ya. Jadi dengan meditasi, resource-nya dari diri sendiri itu bisa recovery dan sudah bisa pulih. Jadi ternyata meditasi itu banyak sekali manfaatnya gitu. Dari Bro Yohan sendiri tadi bilang bahwa ada efek relaksasinya sehingga bikin kita emotionally jadi lebih tenang. Terus yang kedua bisa melihat semuanya itu jelas gitu ya yang terjadi seperti melihat peta, dan itu mengakibatkan kita terbiasa untuk tidak bereaksi gitu. Jadi kita punya jadi punya kalau ada stimulus kita tidak langsung bereaksi karena di tengahnya ada jeda gitu ya. Jadi itu sangat membantu sekali dalam proses recovery orang-orang depresi terutama. Nanti saya saranin deh buat orang-orang yang konseling sama saya gitu ya untuk meditasi gitu. Nah, tapi meditasi nggak gampang, Bro. Ya nggak sih, meditasi itu terutama buat pemula itu nggak gampang. Jadi banyak banget orang-orang yang pada saat meditasi masih kepikiran masa lalu atau kepikiran masa depan atau orang-orang yang panik attack gitu kan. Ya enggak? Jadi gimana tuh caranya kalau kita meditasi tapi kita juga harus bisa let go gitu terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Gimana tuh, Bro? Ya, jadi biasanya permasalahan dari kawan-kawan yang berlatih meditasi itu biasanya kurang jelas, Bro. Oke, sorry. Saya agak maju aja sedikit ya. Orang-orang meditasi. Ya, sekali lagi, Bro. Jadi biasanya permasalahan dari kawan-kawan yang mulai berlatih meditasi itu biasanya itu mereka ini seringkali terjebak dengan kata-kata let go. Oke. Ya. Jadi kalau kita ini terjebak di kata-kata let go, itu nanti jadinya malah kurang efektif gitu ya. Karena kalau kita berusaha untuk let go, itu tidak akan bisa terjadi. Karena ketika kita mengusahakan let go, itu artinya bukan let go. Kan itu. Karena di sana ada sesuatu usaha yang artinya masih tegang atau
ada ngotot kan gitu. Nah itu jadi let go ini itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Nah, let go ini hanya bisa terjadi ketika adanya acceptance atau penerimaan diri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti jangan sampai terjebak lah. Ayu, apa signal saya masih putus-putus? Masih sih sedikit, tapi saya bisa accept, bisa terima, bisa oke, bisa dengar. Sorry, ya. Tapi Iya. Tapi yang penting suaranya bro, kita yang penting insight-insightnya tetap dapat gitu. Oke. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa untuk let go itu sebenarnya tidak bisa diusahakan, dan let go itu hanya bisa terjadi ketika ada acceptance. Nah, dan kita juga sebaiknya juga hati-hati dengan acceptance. Karena acceptance ini sendiri juga harus berjalannya itu alami. Alami dalam artian di sini bukan harus berusaha mengaccept sesuatu. Karena ketika kita berusaha untuk mengaccept sesuatu, artinya itu tuh ada paksaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi acceptance ini harus berjalan secara alami. Nah, caranya acceptance itu bukan dengan caranya mengusahakan, tapi acceptance itu akan terjadi ketika kita dapat benar-benar memahami diri kita sendiri dengan sangat jelas. Sejelas apa? Sejelas ketika kita paham dan tahu sebuah telur rebus tidak akan bisa menetas. Ketika kita tahu telur rebus itu tidak bisa menetas, kita secara otomatis bisa accept dan let go. Tidak perlu lagi kita berusaha. Iya. Karena justru orang-orang tuh malah menyarankannya gitu ya. Jadi kalau misalnya harus bisa let go gitu, let go dulu, ikhlaskan dulu apa yang sudah terjadi gitu. Tapi ternyata di balik proses untuk mengikhlaskan itu harus ada punya kualitas acceptance gitu, harus bisa menerima dulu gitu ya. Betul. Dan menerima ini nggak bisa sulit juga kalau seandainya dilakukan dengan memaksa gitu ya. Ya memang semua yang dipaksakan memang sulit ya. Jadi memang harus berjalan secara natural gitu ya, acceptance ya. Tapi nggak gampang juga sih bro, untuk gimana caranya mengaccept secara natural. Do you have any punya ini nggak saran praktikal gitu? Jadi untuk praktikalnya itu adalah seperti ini. Jadi untuk accept itu kan harus ada memahami, karena di sini ada fungsinya adalah memahami, ya kita harus mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kita ini harus benar-benar sadar. Satu, yang kasar-kasar aja, kita ngomong yang kasar-kasar aja itu adalah satu, kita harus paham bagaimana kita ini bisa berpikir. Adanya pikiran, ini kita harus mempelajari pikiran kita sendiri. Bagaimana itu bekerja. Kemudian di sana nanti ada yang kasar lagi adalah sifatnya itu adalah perasaan. Perasaan ini juga jelas terlihat. Ini timbul karena apa? Nah, kemudian ada satu lagi yaitu sensasi tubuh. Sensasi tubuh ini juga penting untuk dipelajari karena ketiga hal ini saling sambung menyambung. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika kita ini mempelajari diri kita dalam keheningan, semuanya itu nampak. Ada sensasi ini menimbulkan perasaan apa, kemudian
menimbulkan adanya pikiran apa, dan itu berputar-putar seperti itu. Nah, kita di dalam keheningan itu, kita melihat hal-hal ini dan tidak bereaksi. Dalam artian tidak bereaksi itu tidak menyambut dengan reaksi-reaksi dan hanya sadar apa yang sedang terjadi. Ini caranya kita mempelajari diri kita sendiri. Di sana nanti ketika kita semakin terampil, kita akan melihat banyak hal yang masih bisa dapat kita pelajari, dan tidak hanya 3 hal yang kasar ini, tapi sampai benar-benar sifatnya yang ada halus, dorongan, terus kemudian ada sifat iri, benci, dan lain, semua terlihat jelas sekali. Nah itu. Dan ketika kita bisa memahami semua itu secara utuh, secara otomatis kita bisa mulai accept apa yang terjadi. Nah itu. Jadi ini semuanya proses. Betul. Ya, sambung menyambung. Nah, kenapa saya suka Chan? Karena di Chan itu ada satu metode yang menurut saya suka sekali, yaitu apa? Hanya duduk. Apa tuh? Nah, di hanya duduk itu ternyata itu banyak sekali kegiatannya. Iya. Menyadari banyak sekali. Hanya duduk tapi banyak sekali kegiatannya. Ya. Seru banget. Gimana tuh bro? Maksudnya gimana? Ya, karena di dalam duduk itu sendiri, saya melihat bagaimana diri saya ini bekerja. Bagaimana diri saya ini berfungsi. Dari satu hal nanti membangkitkan yang lain, dari hal yang lain nanti membangkitkan yang lain, dan kemudian mendorong ini semuanya saling dukung-mendukung gitu. Nah, jadi istilahnya kita ini benar-benar memahami bagaimana pikiran kita ini bekerja. Bagaimana diri kita ini sebenarnya itu seperti apa bekerjanya, fungsinya seperti gimana, bisa melakukan fungsi apa aja. Nah, kita bisa sangat jelas melihat itu. Dan ini yang akan menjadi bekal buat kita, yang seperti yang saya tadi bilang di awal, ini ibaratnya adalah seperti peta. Kita dapat peta. Nah, jadi kita bisa terampil ketika nanti, ada ini datang, saya harusnya ngapain. Menyikapi hal itu, saya harus ngapain. Nah, itu bisa kita dapatkan dari hanya duduk. Oh gitu. Oh jadi kalau pada saat metode itu dilakukan, Bro Yohan tuh kayak helikopter view gitu ya. Jadi kayak bisa lihat gitu ya. Kayak ada bisa ngelihat apa yang terjadi secara fisik, secara pikirannya, secara perasaan, sensasi tubuh, semuanya tuh kelihatan jelas gitu ya, Bro. Saya kurang setuju dengan adanya kata helikopter view, karena kita yang dinamakan sadar itu adalah menyadari semuanya. Menyadari semuanya itu adalah mengalami semuanya. Bukan seperti kita seolah-olah melihat dari atas, tapi mengalami semuanya. Satu, mengalami apa? Misalnya, mengalami kontak antara kulit kita menyentuh dengan lantai atau tempat duduk kita. Nah, itu rasanya apa? Nah, seperti itu. Dan kemudian mengalami ketika ada rasa tidak enak timbul, itu rasanya apa? Dan kemudian sambungannya kemana? Nah, seperti itu. Jadi mengalami, bukan melihat seperti helikopter view, tapi benar-benar mengalami, real terjadi. Nah, dan di situ kualitas acceptance juga ini ya, terbina ya. Ya, karena tidak ada acceptance ketika kita tidak akan ada acceptance ketika kita selalu bereaksi.
Oke. Semua terkait ya? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari mana tadi ya, Cirini? Dari Karini, dari Rin 7 Go. Maksud gini, dalam kondisi depresi bisa sitting dengan metode apa? Oh, tadi sudah dijawab ya, dengan just sitting ya, dengan duduk, Nah, dengan hanya duduk boleh. gitu. Apa ada metode lain yang juga membantu Bro Yohan untuk recovery atau kembali pulih gitu? Karena di sini tulisnya gini, umumnya pemula susah sitting tenang pada awal-awal praktek. Ya. Setuju. Nah, ini jadi langsung aja kita sedikit masuk ke dalam prakteknya ya, prakteknya ya. Oh. Nah, ketika kita merasa tidak enak, nah, apa yang kita pelajari dari situ? Bukan kita malah lari, bukan kita malah menolak, tapi sikap kita ketika ada rasa tidak enak itu datang, itu adalah kesempatan kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Nah, bukan malah kita menolak, kok nggak enak ya, kok nggak ini ya, itu berarti apa? Perasaan yang tidak nyaman itu sendiri menimbulkan nyangkut atau apa istilahnya atau menyambung adanya pikiran yang kemudian self talk istilahnya atau ngomong-ngomong gitu. Nah, di sana juga kita bisa mempelajari efek dari self talk itu sendiri. Self talk sendiri itu ketika sama dengan ketika kita berbicara dengan yang lain, di sana selalu ada yang dinamakan nada atau tekanan-tekanan tertentu. Jadi ketika kita ngomong apa, itu bisa beralih konotasi. Itu ketika kita ngomong apa, nah, ini beda ya maksudnya. Apanya sama, tapi intonasi itu sendiri yang akan menginterpretasikan pada pikiran kita sendiri itu untuk menjadi dorongan atau dorongan untuk kita bereaksi terhadap intonasi itu sendiri. Jadi ini sebenarnya itu sangat kaya, diri kita ini sangat kaya untuk dipelajari. Nah, kalau kita bisa memahami hal-hal ini terjadi pada diri kita, ya maka kita ini akan mendapatkan peta yang baik untuk kita ini bisa sehat secara mental gitu dan tidak lagi depres. I see. Oke. Jadi memang self talk itu berbahaya sekali sih. Maksudnya bukan berbahaya ya, tapi sangat mempengaruhi kehidupan seseorang gitu. Jadi memang harus berhati-hati pada self talk yang kita miliki gitu. Dan itu mungkin itu perlu dan itu sangat mempengaruhi hidup kita juga. Kadang-kadang dengan self talk itu misalnya persepsi dalam di hidup kita juga jadi dipengaruhi oleh itu, terus kita juga jadi sikapnya berbeda gitu, misalnya itu dimulai dari self talk gitu. Dan banyak orang juga depresi itu karena self talk-nya juga gitu. Dan makanya kualitas kualitas acceptance, kualitas untuk bisa jeda itu luar biasa sih ya, sangat membantu gitu ya untuk bisa punya self talk yang lebih terkontrol gitu. Nah, kenapa jeda itu penting banget ya, Bro ya? Ya, jeda itu penting karena kalau kita tidak ada jeda, yaitu kita akan kembali lagi hanya melakukan serangkaian reaksi-reaksi. Jadi ketika ada self-talk, kita tidak tahu ada self-talk, kita akan mereaksi self-talk itu. Dia bilang, oh itu orang itu seperti ini, dan kita akan mempunyai suatu pandangan bahwa judgement lain itu mengarahkan kita untuk melakukan hal itu. Setelah kita melakukan hal itu, kemudian nanti timbul self-talk lagi atau istilahnya image-image yang lain lagi mengenai yang lain dan kita akan ngikut itu terus. Dan itu akan diri kita ini akan menjadi tidak pernah
ada pilihan lain gitu. Jadi kita hanya mengikuti apa yang dimunculkan oleh pikiran kita gitu. Dan hidup yang seperti ini menurut saya ya nggak terlalu kurang baik lah menurut saya. Karena ketika kita ini kita bisa lihat waktu kita ini depres bahwa ada seseorang yang bilang seperti ini. Ketika kita dalam posisi depres, ya, ada self talk kita, oh saya ini tidak berguna, saya tidak berguna. Terus kemudian itu nanti akan, karena kita tidak sadar adanya self talk itu, ya kan? Itu nanti kita akan menyambutnya dengan reaksi. Kalau aku tidak berguna, aku akan tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, aku nanti akan merasa lemas atau apa, dan saya akan mengikuti terus. Dan itu akhirnya tidak akan ada jalan keluar untuk memperbaiki. Karena jalan keluarnya itu sendiri, celahnya itu sendiri adalah jeda itu sendiri. I see. Ya, itu penting banget sih. Penting banget kita punya jeda. Tapi kualitas jeda itu harus dimiliki bagi orang-orang yang berlatih meditasi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bro Yohan. Ada pertanyaan, apakah Bro Yohan sempat mengalami masa jenuh dalam bermeditasi ataupun merasakan suatu ketergantungan terhadap meditasi, merasa tidak nyaman bila skip sesi meditasi? Ini dari Jerry Hadinoto. Silakan, Bro. Kalau saya merasa jenuh dengan meditasi, ini saya sih nggak pernah jenuh dengan meditasi. Karena meditasi itu adalah seluruh hidup saya. Oh, luar biasa. Yang diomong, istilahnya orang-orang itu seperti duduk, memejamkan mata, itu tuh namanya latihan meditasi formal atau latihan meditasi duduk gitu. Nah, tapi yang dinamakan meditasi sebenarnya itu adalah seluruh hidup kita. Yang kita pelajari itu sebenarnya itu bukan hanya ketika kita pas duduk. Kita ini harus sadar setiap saat atau eling setiap saat. Karena apa? Karena self talk itu nggak ada cuma duduk. Selalu ada. Di seluruh kehidupan kita, self talk, perasaan, sensasi tubuh, emosi, dorongan-dorongan, semua itu terjadi di hidup kita. Dan kita elingnya itu ya jangan cuma pas waktu duduk, nah itu. Tapi kita ini harus eling atau sadar itu setiap saat sampai kita ini benar-benar nanti mungkin sampai kita sudah selesai gitu. Ya kan? Nah, jadi selesainya kapan? Sampai nanti kita sudah selesai gitu. Tapi kembali lagi, sesi duduk, meditasi duduk itu sangat penting. Sangat penting. Karena ketika kita ini kita sadar di kehidupan sehari-hari, itu kadang-kadang kita miss sesuatu yang sifatnya sangat halus-halus. Dan itu bisa sangat-sangat terlihat ketika kita saat ada meditasi duduk. Nah itu mustahil, kadang mustahil untuk bisa dilihat saat kita aktivitas seperti ini. Sangat lembut. Yang halus-halus itu jadi maksudnya gimana? Apa tiba-tiba pop up gitu sesuatu hal yang sudah lama yang tidak terpikir gitu? Apa gimana, Bro? Maksudnya gimana tuh? Salah satunya kalau saya mau bilang adalah bagaimana kita mereaksi sesuatu yang muncul. Ketika ada persepsi atau sesuatu yang disajikan oleh pikiran kita, ya kan? Ketika kita saat meditasi formal, itu kita bisa melihat dari awalnya kita ada penolakan, selembut apapun penolakan itu. Nah,
atau kita ketakutan apapun dan sedikit kita begitu kita sudah mau pergi, itu hanya bisa dilihat waktu kita ini meditasi duduk. Nah ini kenapa kok sangat penting gitu. Karena kalau kita sehari-hari seperti ini, kadang kita nggak bisa melihat itu dengan jelas. Ya. Nah, tapi begitu kita kombinasikan ini dengan latihan duduk, latihan meditasi duduk, yang halus-halus, sangat halus, semua nampak. Oh. Nah itu. Oke. Nah, kayaknya nggak bisa nih kita 1 jam aja ya. Ini kayak untungnya nih IGTV sekarang udah bisa lebih dari 1 jam. Kita agak lebih dikit lah ya untuk bahas hal-hal yang penting nih. Kita lanjut ya bro. Ini ada banyak sekali pertanyaan nih. Banget. Contohnya misalnya dari Julie Komik. Ini pernah dengar, ini mau klarifikasi nih, pernah dengar bahwa penderita depresi yang pernah berpikir untuk bunuh diri menghindari meditasi. Ada psikiater yang menganjurkan pasien depresi untuk selalu konsumsi obat agar terhindar dari bunuh diri. Gimana kok pendapatnya? Gimana bro? Ini pendapatnya, ini akan sangat relatif ini. Relatif ya, karena kita ini tidak bisa tahu kondisinya orang masing-masing. Kondisi masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Gitu kan. Nah, ini seperti kalau kita ngomong ketika kita ini mempunyai seorang karyawan misalnya seperti itu. Seorang karyawan yang sifatnya itu berbeda-beda gitu. Karena ada satu karyawan yang dia melakukan kesalahan, kemudian kita bilangi atau omongi, atau istilahnya kita bilangi atau dikasih tahu, nah itu, yang bersangkutan langsung sadar dan tidak lagi melakukan hal-hal itu. Nah, itu yang pertama, ya kan? Ada tipe yang model seperti itu. Kemudian ada juga tipe yang modelnya dablek. Kalau orang Jawa ngomong dablek gitu ya. Dablek itu kayak apa ya? Kayak dablek itu susah banget dikasih tahu kan gitu kan. Ngeyel. Nah, jadi terhadap orang-orang yang seperti ini, itu bukannya mereka tidak bisa melakukan fungsinya kembali, bukan seperti itu, tapi kita ini harus membutuhkan metode yang tidak bisa seperti apa yang kita lakukan pada yang karyawan yang pertama tadi. Nah, contohnya yang kita bisa lakukan di karyawan yang nomor 2 tadi, yang dablek tadi, itu adalah mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu dalam artian, kalau kamu jam segini, kamu harus bangun, umpamanya kan gitu kan. Dia kan biasa kalau bangun nggak bisa gitu, mungkin kan gitu. Kita ngomong yang paling gampang. Jadi, saya akan lakukan setiap jam 7 pagi, saya akan lakukan gimana caranya biar dia bangun. Entah pertama, itu saya, ayo bangun. Saya bangunin pelan-pelan, ya kan? Sampai saya nanti mungkin bisa, kalau orang Jawa ngomong diraupi, itu diraupi itu apa? Dikasih air gitu mukanya gitu ya, biar bangun gitu kan. Nah itu. Dan itu akan saya lakukan terus-menerus. Jadi setiap jam 7 saya akan lakukan itu. 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 Sehingga nanti dia mempunyai pola yang dimana setiap jam 7 dia otomatis bangun. Nah, seperti itu. Bukan mana yang lebih baik, bukan satu lebih baik atau dua lebih baik, tidak seperti itu, tapi kita harus bisa melihat bahwa yang satunya tadi dengan cara seperti itu bisa berfungsi, yang satunya
dengan cara yang ini juga bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Yeah. Jadi tidak ada yang lebih baik ataupun tidak ada yang lebih buruk, sebenarnya itu sama aja. Yeah. Nah, itu. Oke. Jadi Ini pertanyaannya agak relevan juga nih terkait dengan yang sebelumnya. Ini apakah sewaktu kita depresi, apa kita masih boleh melakukan sitting dan apa konsekuensinya? Soalnya memang banyak sih bro yang menyarankan kalau emang depresi jangan dulu deh meditasi karena into deep gitu kan. Karena terlalu kita tuh refleksi diri gitu, dan yang tadi bro bilang gitu kan, kita bisa jadi merasakan yang mungkin tidak pernah kita aware sebelumnya gitu, tidak pernah kita sadar sebelumnya. Oh ini keluar semua, jadi semakin oh kok jadi banyak banget gitu. Nah, gimana tuh bro? Pertanyaan dari Bro Anthony 816. Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan yang tadi, itu related, ya kan? Saya akan menjawab seperti ini. Nah, ketika kita mulai melakukan, Ayu, apakah saya bisa didengar? Sorry, putus ini. Bisa didengar? Oke. Bisa. Nah, ketika kita melakukan latihan meditasi, yang harus diwaspadai itu adalah bagi orang depresi atau bagi pun orang yang mempunyai gangguan mental adalah seperti ini. Saat kita hening ataupun kita ini sedang hening ya, istilah hening gitu, segala sesuatunya itu nampak. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi bahaya bagi orang yang punya depresi atau apapun. Karena kita ini dengan adanya hening, segala sesuatunya itu nampak lebih jelas. Yang sulit sekali yang saya alami sendiri adalah ketika saya ini nampak mengenai trauma-trauma saya. Jadi sorry bro, saya again bro. duduk, nampak gimana? Yang saya alami adalah saya pernah mengalami situasi yang sulit, di mana ketika saya duduk, itu yang nampak adalah trauma-trauma saya. Dan saya melihatnya itu sangat jelas. Oh, oke. Nah, semakin jelas. Nah, itu. Nah, bedanya itu adalah seperti ini. Ketika kita melatih diri kita untuk melihat itu, maka yang itu akan nampak. Ya kan? Nah, bedanya itu adalah di bagaimana kita ini mereaksi itu. Ketika kita mereaksi itu, kita ini sebenarnya itu harus tahu diri. Tahu diri, ngukur dirinya kita sendiri. Kalau itu muncul, ya kan, itu muncul, kita ini harus tahu sendiri di mana kita ini siap atau nggak siap. Kalau nggak siap, jangan dipaksa. Ini nggak baik. Nah, kalau saya sendiri, saya ini latihan saya. Saya akan ngomong, saya akan batasi. Ini lingkupnya adalah apa yang saya alami. Yaitu adalah berdasarkan Yohan. Ketika saya ada trauma itu muncul, yang saya lakukan adalah step by step. Step by step itu dalam artian itu seperti metode untuk membiasakan diri. Pelan-pelan. Kalau kita takut sama kucing, umpamanya kayak gitu kan, pelan-pelan ya jangan langsung kucingnya kita rangkul gitu, wah ya nggak karu-karuan nanti. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan itu dalam artian seperti ini. Kalau kita takut sama kucing, ya pertama-tama kita lihat kucing itu dari jauh dulu. Nah, ketika kita lihat kucing itu dari jauh dulu, kita mulai sadari apa yang terjadi pada pikiran kita. Ada ngeri, ada apa, ada ini, ada itu, apa itu kan kita pelajari. Nah, suatu saat nanti kita akan menjadi siap. Pelan-pelan kita akan maju lagi. Mulai mendekati kucing itu.
di situ nanti akan mulai tampak penolakan, lari dari saya pengen lari, semua kegiatan apa yang ada di pikiran kita itu akan nampak. Pikiran, perasaan, sensasi tubuh itu semua nampak. Dan kemudian ketika kita nanti sudah bisa mempelajari, oh ini yang terjadi dan mulai siap, ya saya akan maju lagi sedikit. Nah itu, sampai benar-benar nanti saya bisa mengelus kucing itu. Tapi ini semuanya hati-hati, perlahan-lahan. Bijaksanalah sama diri kita sendiri, hanya diri kita sendiri yang tahu mengukur diri kita sendiri. Dan ini adalah jawaban yang untuk yang pertanyaan tadi dengan yang tadi itu sebenarnya related. Dan hati-hati, bukannya tidak boleh, karena kalau kita bilang tidak boleh ya nanti itu akan jadinya kayaknya membatasi. Tapi kalau kita bilang boleh, itu juga ada efek itu. Jadi kita tolong hati-hati sekali, karena apapun yang kita latih itu akan nampak. Nah, akan lebih sadar gitu loh. Nah, itu jadi adalah di mana ketika kita ini melihat itu, coba cek reaksi kita seperti apa. Coba cek reaksi kita ini. Ini yang penting. Selalu cek reaksi kita. Kalau kayaknya terlalu berlebihan, mundurlah sebentar. Jangan diterus-terusin. Tidak baik. Oke. Proporsional aja gitu. Iya. Oke. Jadi pelan-pelan ya, step by step, betul tuh kata Dom Anapaya. Nah, kalau dari pengalaman Bro Yohan ya, terutama waktu in the lowest masa-masa terberatnya pada saat itu depresi dan panic attack. Kira-kira buat orang-orang yang punya masalah yang sama gitu ya. Apa sih sebenarnya lesson learn gitu, lesson learn dari atau pembelajaran dari apa yang Bro Yohan sudah alami sebelumnya, dan kira-kira apa saja insight yang bisa dibagi kepada saat ini survivor dari depresi dan juga panic attack gitu, yang mau recovery nih, yang tidak oke saat ini. Saya akan bagi satu hal, yaitu itu tadi sesuai dengan judul. I'm not okay, but it's okay. Ya, at the end lagi pada nonton IGTV juga nih kan? Baik-baik ya, walaupun tidak baik tapi nih masih nonton IGTV. Gimana tuh Bro? Jadi gini, di hidup kita tidak pernah ada yang dinamakan selalu oke. Tidak pernah akan ada. Hidup kita itu dinamis. Hidup kita ini kadang kita baik, senang, nyaman. Kadang kita ini tidak baik, tidak senang, tidak nyaman. Kan seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, saya sudah stop untuk mencari keadaan yang seperti surgawi gitu. Saya stop. Atau saya tidak lagi mencari sesuatu yang nyaman. Tapi saya akan menargetkan sesuatu yang lebih dari itu. Saya tidak menargetkan diri saya di posisi mencari keadaan surgawi. Tapi saya memposisikan diri untuk ketika saya nanti berada di posisi surgawi, saya oke. Ketika saya di posisi tidak nyaman, saya pun oke. Jadi di posisi di mana saya tidak goyah oleh apapun. Nah, caranya simpel sebenarnya. Ya, caranya sebenarnya simpel. Jangan dipikir yang panjang-panjang. Caranya gampang. Kalau jatuh, bangun. Jadi jangan jatuh, terus kemudian mikir-mikir nggak karu-karuan, aku gimana, aku bisa nggak bangun, aku nanti kok sakit, aku nanti kok gini, itu aslinya sudah menyiksa diri. Nah, jadi ketika kita jatuh, bangun.
jatuh, bangun. Hmm. Tidak penting berapa kali kita jatuh, langsung bangun. Nah, itu jauh lebih manjur daripada kalau jatuhnya cuma sekali, tapi nggak bangun-bangun. Ya, kegulung gitu ya. Ya. Terus, ya. Speechless, tiba langsung. Iya. Jadi memang apa? Tuh, kalau memang kita lagi ada dalam posisi yang tidak menyenangkan gitu ya sekarang gitu, it's okay gitu ya. It's okay, it's gonna be fine gitu. It's gonna be fine. Bangun lagi gitu. Usaha lagi, bangun lagi gitu ya. Luar biasa. Iya. Coba kita lihat ada pertanyaan nggak ya? Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Herman Wangi. Tadi di awal Bro Yohan cerita seminggu setelah meditasi ada serangan panic attack-nya hilang. Metode apa yang dipakai? Apakah pada saat itu sudah kenal Chan? Gimana tuh, Bro? Nah, metode saya itu dari dulu ya hanya duduk. Nah, tapi di sini tolong jangan sampai punya salah pengertian. Bahwa duduk itu terus tidak ngapa-ngapain gitu, bukan. Tapi di sini duduk itu adalah ketika saya ini menyadari atau mengalami segala sesuatunya dengan utuh. Ini yang penting. Jadi bukan duduk tidak ngapa-ngapain, bukan. Karena kalau kita ngomong, sebenarnya ketika kita ini duduk dan sepertinya tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya adalah kita ini sedang bersama semua. Bersama dengan ketidaknyamanan kita, bersama dengan emosi kita, bersama dengan pikiran-pikiran kita yang mengembara ke sana ke sini, dan pikiran untuk begini dan begitu. Dan ini semuanya sebenarnya hanya duduk itu sendiri itu terkandung banyak sekali hal. Dan bukan hanya duduk malas-malasan, bukan itu. Tapi adalah duduk dan mengalami hidup. Ini paling penting. Oke, siap kalau gitu. Wah, banyak sekali insight-nya ya. Jadi memang kita tuh belajar untuk bisa terampil, baik itu dalam keadaan yang kita bahagia, maupun kita juga dalam keadaan yang menderita gitu ya. Dan gimana caranya kita bisa terampil untuk itu harus bisa punya kualitas untuk let go. Gimana caranya untuk bisa let go, itu harus bisa accept. Nah gitu. Gimana caranya kita bisa accept? Adalah dengan punya kualitas jeda gitu. Kalau kita punya kualitas jeda, kita jadi bisa terampil untuk bisa punya peta gitu ya dalam hidup kita, dan kita punya relax gitu dalam hidup kita, bisa lebih tenang. Makanya yang jauh lebih penting itu semuanya bisa dilatih dengan meditasi gitu. Nah, last comment nih, Bro Yohan, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya, terutama para survivor survivor depresi dan juga panic attack atau mental health issue yang lain gitu ya, untuk bisa terampil dalam mengatasi kebahagiaan. Kayaknya kalau kita bahagia, kita euforia banget gitu ya, dan mendambakan kebahagiaan itu terus terjadi secara permanen. Tapi kita juga bisa terampil apabila derita itu tiba. Gitu. Ini untuk mempersiapkan tahun 2021. Bro Yohan. Yang terakhir lah, yang terakhir. Yang mungkin belum oke. Yang terakhir bagi teman-teman yang punya gangguan mental ataupun depresi ataupun orang yang baik-baik aja, ya gitu kan. Saya cuma mau bilang, jangan lagi mencari keadaan surgawi. Stop. Tapi apa? Aim higher. Lebih tinggi dari itu. Di mana
ketika kita mengalami keadaan surgawi, oke. Kalau keadaannya tidak nyaman pun, oke. Tidak apa-apa. Nah, itu aja kalau menurut saya. Baik-baik. Ya, aduh, seru banget ya. Talk kita pada pagi hari ini, banyak sekali insight yang didapat gitu ya untuk belajar terampil baik itu dalam kondisi yang menyenangkan maupun kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Yohan. Kita lebih dari 1 jam hari ini untuk share mengenai I'm not okay, but it's okay gitu. Saya nggak baik-baik aja, tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Everything is gonna be okay gitu ya. Oke, jadi kata-kata oke sering banget dikeluar hari ini. Terima kasih banyak buat Bro Yohan. Terima kasih banyak juga buat semua teman-teman atas atensinya. Sampai ketemu lagi ya di Chan Medan dan juga Chan Indonesia IGTV Live. Semoga pembicaraan bersama duo Ayu dan Yohan ini bermanfaat dan banyak sekali faedahnya ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bro Yohan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Stay healthy, sampai jumpa ya. Bye-bye. Happy New Year juga. Oh iya, bye-bye.